uh, jangan lebih ini lagi lah, lebih punya safety lah ya terhadap diri sendiri dalam penggunaan teknologi pada zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Suskazen, selamat datang di Dosen Hub. Masih bersama dengan saya Mujawaroh Hanafi. Di sini kita akan membahas berbagai hal tentang riset, isu, serta insight ilmiah dari para dosen yang tentu penuh inspirasi dan pengetahuan. Nah, saat ini sudah ada bersama dengan saya, sudah duduk di depan saya, yaitu Ibu dosen Prodi Ilmu Komunikasi, yaitu Bu Julis Suryani SIKOM MIKOM. Selamat datang di Dosen Hub, Kak Julis, karena kita jauh ya Bu ya. Kak Julis, oke. Jadi Kak Julis ini selain seorang dosen, beliau juga sudah pernah menulis sebuah buku yang berjudul Literasi Digital, Teori dan Praktik. Ya kan Bu? Mungkin boleh ditunjukkan nih Bu, di buku Literasi Digital. Ini buku literasi digital yang ditulis oleh Ibu Julis Suryani dan Ibu Siti Hazar Sitorus. Nah, topik kita kali ini adalah tentang literasi digital. Bu Juju. Iya. Jadi Bu Julis ini juga sering disapanya Bu Juju nih. Bu Juju, berbicara tentang literasi digital, sebenarnya apa sih literasi digital itu? Baik. Terima kasih Ibu Hanafi ya, iya, sudah mau sharing terkait literasi digital begitu. Nah, jadi literasi digital ini adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mendeteksi, kemudian membuat informasi-informasi terkait digital dan teknologi seperti itu. Jadi karena banyaknya ya kita berada di era digital, mau nggak mau kita harus melek, bukan hanya sekedar sebagai pengguna aplikasi, tapi lebih kritis daripada itu. Lebih kritis, begitu kira-kira. Itu singkat tentang literasi digital. Nah, buku Bu Juju ini kan tentang literasi digital. Sebenarnya apa yang melatar belakangi Ibu Juju dan Ibu Siti Hazar itu untuk menulis tentang literasi digital? Mungkin berangkat dari masalah mahasiswa atau masalah dari yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari Ibu Juju sendiri. Oke, baik. Nah, sebenarnya buku ini adalah hasil riset ya. Hasil riset yang telah saya lakukan beberapa tahun terakhir terkait literasi digital di Indonesia begitu. Jadi saya melihat bahwasanya tingkat literasi digital di Indonesia ini sangat-sangat rendah. Sangat rendah. Ya, karena jangankan bicara secara konteks digital ya begitu Bu Nafi, untuk bicara literasi saja kita juga masih tertinggal. Benar. Misalnya tingkat kemampuan membaca masyarakat, atau misalnya dalam menyaring informasi di media begitu ya, media televisi ataupun radio ataupun media cetak yang selama ini terjadi begitu. Nah, jadi mau nggak mau nih kita udah dihadapkan dengan teknologi ya kan, jadi mau nggak mau kita harus siap gitu ya dengan tantangan ini gitu. Jadi saya sebagai penggiat literasi digital berusaha gitu ya bagaimana memberikan semacam pengetahuan atau knowledge, edukasi kepada terkhusus mahasiswa yang saya ajarkan begitu, agar mereka itu mampu untuk menyaring informasi yang mereka terima setiap hari tanpa ada kontrol ya kan, tanpa ada batas. Nah, itu dari hiburan, kemudian belum lagi ya berita-berita apa aja setiap hari itu kita dapatkan gitu ya, tanpa tersadar kita itu kelebihan informasi gitu. Ya udah membludak gitu. Jadi orang yang kalau nggak punya knowledge terkait literasi secara digital ini, dia akan termakan gitu ya kan, dimakan mentah-mentah gitu ya. Makan mentah-mentah gitu, mungkin begitu. Jadi sebetulnya kalau literasi digital ini kalau dibilang ada undang-undang itu belum ada yang secara spesifik yang mengatur terkait literasi digital. Tapi dia itu nyangkut masuk ke undang-undang ITE. ITE balik ke ITE lagi ya kan, informasi transaksi elektronik itu nomor 11 tahun 2008 itu dijelaskan baik itu keamanan privasi data masyarakat, kemudian berita-berita konten hoax, terus perlindungan
transaksi elektronik seperti transaksi itu. Elektronik. Jadi arahnya ke situ gitu ya. Di bawah payungnya ITE. Di bawah gitu. payung ITE. Jadi kalau misalnya kita dengar ini kita bikin konten menyalahi undang-undang ITE kemudian kena sanksi begitu kan. Nah, karena dia di situ polanya payung hukumnya di undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008 itu gitu. Jadi kalau kita berkaca ya, kalau dari beberapa negara-negara yang yang sudah melek dengan literasi digital gitu ya. Misalnya negara Finlandia itu mereka belajar literasi digital itu di usia yang sejak dini. Sedangkan SD mungkin Bu atau lebih malah di usia 4 tahun. 4 tahun, 5 tahun itu mereka sudah diajarkan. Ya kan, sudah diajarkan untuk tahu literasi teknologi, literasi digital tadi gitu. Sedangkan kita di Indonesia itu taunya digital, literasi digital kan dipelajari di tingkat SMA, SMP mungkin SMA. Ya kan, SMP, SMA, dan sekarang di tingkat SMP, SMA itu pun sudah kayak ada misalnya event tentang penulisan artikel atau event-event yang mengacu kepada pembuatan konten-konten yang menarik, kemudian ya seperti itu gitu. Dan kita itu fokusnya emang di mahasiswa. Jadi sekarang itu banyak ya Bu Nafi, di Indonesia itu banyak sekali kelompok-kelompok yang sudah sadar ya kan, mereka membuat misalnya jaringan Japelidi apa ya, jaringan penggiat literasi digital. Digital. Japelidi, kemudian ada Cyberkreasi di bawah Kominfo. Cyberkreasi juga fokus kepada literasi digital di Indonesia. Nah, kalau Japelidi ini semua orang, jadi nggak misalnya karena itu kan kantornya kan di Yogyakarta gitu ya, nggak misalnya fokus di Jogja saja, tapi kita jaringannya itu menyebar seluruh Indonesia. Bisa ikutan ya Bu. Iya, bisa ikutan. Jadi bekerja sama ya antara Kominfo, kemudian dengan mitra Japelidi, Cyberkreasi, itu semuanya kerjasama kayak gitu. Oke, itu untuk menggiatkan literasi di ada lagi Tular Nalar juga demikian. Ya kan, jadi saya juga tergabung di Tular Nalar sebagai fasilitator ya, ketika ada kita kampanye di masyarakat, kita turun, terus tim di jaringan penggiat literasi digital Japelidi tadi. Oke, berarti sudah banyak juga penggiat-penggiatnya ya Bu ya. Mungkin boleh dijelasin nggak sih Bu, kalau di kalangan mahasiswa itu sendiri Bu, seperti apa sih literasi digital mereka? Apakah meskipun mereka sudah berada di tingkat perguruan tinggi itu, apakah mereka juga masih punya literasi yang kurang gitu Bu? Nah, sebetulnya kalau harapan kita sebagai pengajar gitu ya, dia bicara kalau bicara konteks literasi digital ini, kita harus pahami dulu kelompok-kelompok khalayak rentan. Jadi khalayak rentan itu kan remaja termasuk khalayak rentan, anak-anak termasuk khalayak rentan, kemudian orang dewasa, lansia, warga emas ini termasuk khalayak rentan. Nah, orang-orang dewasa yang apalagi dia duduk di perguruan tinggi, kita harapkan mereka ini sebagai penggiat literasi digital. Gitu kan. Jadi kalau toh misalnya mereka juga sudah dikasih pengetahuan ya terkait literasi digital, misalnya dalam menyaring informasi-informasi di internet, kemudian tidak kayak sembrono lah dalam berkomentar di setiap konten yang mereka tonton gitu ya, atau misalnya membuat konten-konten yang mengacu kepada keributan gitu ya. Nah, ini di luar kita lah gitu kehendak kita gitu, karena kita berharap setiap mahasiswa itu ya mereka walaupun tidak masuk kepada jaringan Japelidi atau misal Cyberkreasi atau misalnya jaringan Tular Nalar dan kelompok-kelompok yang mereka itu peduli tentang literasi digital ini, mereka sudah bagian dari penggiat literasi digital. Harusnya mereka sudah paham sudah memahami itu gitu kan. Makanya kalau di komunikasi itu banyak kan ya penelitian tentang literasi digital, kemudian tentang kayak ujaran kebencian, hoax gitu kan, topik riset mereka gitu. Dan saya ketika masuk ke kelas ya, ketika saya mengampu literasi media dan informasi itu, saya sampaikan kepada mahasiswa
ketika kalian mengambil mata kuliah ini, kalian sudah bagian dari penggiat literasi digital. Oke. Selalu saya sampaikan begitu. Langsung otomatis tergabung ya, Bu. Iya. Luar biasa. Jadi kayak ada peran gitu kan, nggak sembarangan. Artinya kita bukan hanya untuk diri sendiri, tapi keluarga terutama, ya orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat. Karena nggak heran sekarang ya, misalnya orang yang datanya itu bocor, atau misalnya penipuan online. Iya benar. Ya kan, scamming. Iya gitu. Scamming. Kayak sekarang tuh lagi marak kayak scamming love, penipuan bertopik percintaan gitu kan. Padahal itu semuanya duit. Ujung-ujungnya penipuan, habis duit lagi. Iya, karena ini panjang Bu Nafi. Perjalanan literasi digital ini panjang banget. Ya kan, panjang banget. Bukan kita untuk hari ini, tapi gimana anak cucu kita ke depan gitu ya. Benar-benar. Kalau kita tidak kasih mereka pengetahuan sejak awal ya, kita nggak tahu nanti mau jadi apa gitu loh. Iya benar. Mungkin ya kalau anak-anak muda sekarang, apalagi Gen Alpha, Gen Z, Gen Alpha mungkin dari lahir sampai sudah terpapar sama namanya teknologi. Iya, literasi mungkin diperlukan memang sejak sedini mungkin ya Bu ya. Nah mungkin apa sih yang sekarang itu meskipun mereka seharusnya sudah melek sama teknologi, apa yang masih sering mereka lakukan? Sering kesalahan-kesalahan yang sering mereka perbuat dalam literasi digital ini, Bu. Nah, jadi yang sering dilakukan oleh masyarakat itu kalau berdasarkan penelitian saya ini adalah menyebarkan berita tanpa ada tahu ini beritanya benar atau tidak. Jadi mudah sekali masyarakat kita itu untuk men-share. Ya kan, bahkan dikirim ke grup-grup tertentu. Ya kan, yang tanda kutip mungkin itu keluarga terdekat, kayak gitu kan. Terus konteksnya ingin apa? Ingin terkadang mau viral. Iya benar. Terkadang apalagi sekarang ya ada FB Pro. FB ya Pro. kan, jadi nggak mau bikin konten, mau share aja. Ya kan, nggak mau kerja gitu ya. Tapi konten-konten yang rasanya tidak mendidik atau misalnya ada unsur kebenarannya itu ada, itu main share aja, itu satu. Kemudian mudah sekali membocorkan data pribadi. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya nomor handphone atau misalnya email gitu ya. Nah ini kan bisa disalahgunakan oleh oknum tertentu gitu ya. Nah itu kalau terus termakan ini berita-berita bohong, ya kan mudah terpancing untuk berita-berita hoax. Misalnya apalagi tahun-tahun politik kemarin tuh tinggi sekali hoaxnya gitu ya, banyak buzzer ya. Banyak buzzer, aduh itu sih sebetulnya. Kalau yang menjadi masih masih kayak jadi PR untuk masyarakat gitu, karena tingkat pengetahuan masyarakat itu kan nggak sama. Iya benar. Kalau misalnya dapat konten itu dengan orang tua, dia mau nggak mau dia mau percaya aja gitu. Apa yang diantar kadang dianggap benar semua. Karena kayak rentan kan. Kalau anak muda sekarang apakah masih banyak yang juga suka share yang seperti itu, atau justru anak muda sekarang ini udah mulai melek sama literasi digital ini? Kalau orang dewasa itu biasanya dia lebih tahu ya apakah konten ini benar atau tidak. Gitu. Yang kita khawatirkan ini adalah terpapar misalnya kayak judi online, judol atau misalnya kayak game online yang itu merusak ke diri dia gitu. Karena banyak kecanduan game online, ya kan. Bahkan keluarga pun terkadang tertinggalkan seperti itu. Semua ya kalau dibahas satu-satu terkait problem dari game online atau misalnya judol tadi, itu banyak sekali di Indonesia. Kalau berbicara tentang literasi digital, mungkin ada nggak sih dasar-dasarnya yang paling dasar nih Bu, yang harus diketahui oleh semua orang? Apa saja nih literasi digital yang harus kita ketahui nih Bu? Nah sebenarnya kalau dalam Kominfo ya, mereka itu ada punya 4 pilar. Ya. Nah kenapa saya kaitkan dan selalu dengan Kominfo, karena ini memang ya PR-nya Kominfo juga kan. Jadi presiden itu ngasih arahan kepada Kominfo gitu ya, bagaimana Indonesia ini menuju cakap digital. Jadi yang pertama itu kita harus digital skill ya kan? Kemampuan berdigital ya. Jadi digital skill ini kemampuan kita itu untuk apa? Untuk mengakses
menggunakan ya kan, menggunakan teknologi. Kemudian artinya melek dengan teknologi. Karena kalau nggak melek teknologi akan tertinggal. Iya, nggak gaptek ya, itu dasarnya gaptek, nomor satu gitu. Kita jadi mau nggak mau harus melek, punya skill digital. Kemudian kita harus digital safety, aman. Ya kan, aman. Jadi ketika kita sudah berhasil untuk menggunakan teknologi, kita harus punya kemampuan rasa aman tadi ya, rasa aman. Kemampuan untuk keamanan berdigital gitu. Jadi berselancar di internet itu lebih tidak ada rasa ragu, was-was, karena kita udah ada pondasi nih. Iya. Terkadang kita buka ini, di tepinya tuh banyak tuh iklan, iya banyak gitu ya. Kalau nggak punya kontrol habis gitu. Iya benar. Mungkin masyarakat sekarang juga masih banyak yang agak ragu untuk berbelanja online, itu termasuk dalam safety Bu Juju? Termasuk ya, termasuk ke dalam safety digital. Jadi kita mau e-commerce dan sebagainya tuh harus punya kayak review lah. Jadi harus cerdas gitu ya, cerdas berbelanja biar tidak ditipu gitu. Nah yang ketiga lagi, kita harus punya digital. Karena kita sudah melek digital, sudah tahu aman, udah ada tahu aturannya gitu ya. Nah yang ketiga itu digital culture budaya. Ya, budaya itu yang kita hidupkan. Oke, budaya itu seperti apa itu? Misalnya ya, sekarang itu ya kayak pemakaian QRIS itu biasa aja kan sekarang. Benar. Tapi kalau misalnya orang yang nggak tahu itu, mereka kesusahan. Iya, benar. Sulit untuk menyesuaikan kayak situasinya gitu. Mungkin beda daerah beda lagi budayanya seperti itu. Banyak ya yang bisa kita lihat kalau secara digital culture. Ya kita inginkan menuju Indonesia cakep digital tadi gitu kan. Dari Gen Z, generasi Alpha udah pasti. Ya kan. Terus ya orang-orang tua kita yang mereka juga PR banget nih. PR ya kan. Terus yang terakhir itu digital etika kita dalam berdigitalisasi, dalam kita menggunakan teknologi. Jadi secara etis lah ya, etika ini tentu kita harus punya kayak adab ya. Kalau saya lebih mengatakan itu, kalau sama orang Japlidi itu adab. Ya kan, beradab dalam menggunakan teknologi ya kan, bukan sembrono aja gitu. Jadi arahnya kemana nanti ya? Arahnya ke netnografi ya kan. Misalnya kita selama ini adab bermedsos gitu lah. Ya, adab bermedsos lah. Sekarang siapa sih hari ini yang nggak punya media sosial ya Bu Nafi? Kayaknya nggak ada. Semuanya menggunakan media sosial. Kita mau belanja, mau GoFood, semuanya dari dibantu gadget. oleh gadget gitu. HP, internet. Jadi hari ini aja udah kewalahan gitu kan. Kalau anak Gen Z mah masih enak, mereka udah taunya arah ke situ. Lahir udah tahu. Ya, ini kasiannya yang generasi lama gitu. Old. Generasi old. Mungkin berbicara tentang adab nih bakalan luas banget ya Bu Juju. Mungkin adab apa sih yang sering nggak diperhatikan sama masyarakat saat ini? Mungkin saya juga pernah mendengar tuh kalau ternyata Indonesia tuh kan dikenal dengan keramah tamahannya, tapi di internet itu sangat tidak terlihat. Itu seperti apa menurut pandangan Bu Juju? Nah, jadi ini menarik ya Bu Nafi. Kalau saya itu kalau bicara tentang ramah tamahnya Indonesia itu masih berkiblat dengan Jogja. Ya kan? Ya Bu Nafi. Jadi kalau Jogja itu capek-capek kita dari Jakarta ya, nyampe Jogja itu rasanya adem gitu kan, ketemu sama baik itu dari pedagang kecil gitu kan sampai ke supir Grab atau pokoknya kalau di situ tuh budaya ramah tamahnya itu. Jadi kiblatnya ramah tamah tuh kalau di Indonesia terus pergi ke Jogja dulu deh gitu. Nah, memang betul. Jadi ya selama ini yang terjadi masalah di media sosial ini adalah kita mudah sekali untuk mengurusi urusan-urusan yang yang itu bukan kapasitas kita untuk menjawab gitu kan. Benar. Jadi kalau ada misalnya kayak berita-berita yang rasanya ini tuh para bullying tuh datang gitu ya, langsung komen, klik komen jahat, langsung body shaming. Memang arahnya jadi itu. Jadi kalau warga 62 tuh kita hilangkan lah ya. Kita hilangkan kayak ini warga 62 mah mulutnya kalau di internet ampun gitu. Jadi hilangkan. Warga Konoha juga ada. Iya, warga Konoha lah, banyak istilah-istilah. Jadi
siapa lagi kan? Ya, siapa lagi yang mau bangsa Indonesia ini baik? Tentu kita, ya kan? Tentu kita sebagai warga negaranya, tentu kita sebagai good citizenship-nya lah gitu ya. Bagaimana kita itu berupaya untuk artinya informasi-informasi yang ada itu betul-betul dalam keadaan sehat, betul-betul dalam keadaan yang baik untuk dilihat oleh orang lain gitu ya. Karena yang pertama, kalau melihat suatu negara itu baik atau enggaknya kan kita lihat deh tontonannya, tontonan masyarakatnya, tontonan masyarakat itu seperti apa gitu. Jadi apa yang viral. Iya, jadi kalau saya pribadi sih, kalau rasanya itu bukan gawain kita, bagus jangan dikomentari. Tapi kalau gatel mau ngetik head comment tuh gimana? Makanya perlu dikasih edukasi literasi digitalnya di situ, Bu Nafi. Tugas berat Bu Juju nih untuk mahasiswanya. Tugas semua ya, PR untuk kita sebagai penggiat literasi digital, karena kita hidup di sini, ya kan, kita hidup di era ini gitu. Oke, mungkin saran tips biar mahasiswa atau biar masyarakat ini nggak gatal tangannya buat ngehujat gitu, Bu Juju. Ya. Ini saran, bukan sifatnya menggurui, tidak ya Bu Nafi. Tapi punya kesadaran gitu ya, sebagai warga negara Indonesia. Kita menginginkan Indonesia yang maju, Indonesia yang cakap digital, Indonesia yang punya marwah gitu ya. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil, ya kan, hal-hal yang kecil. Bikinlah konten-konten yang baik. Kita tontonlah konten-konten yang sehat. Konten yang sehat itu seperti apa, Bu Juju? Tentu yang tidak memberikan dampak-dampak negatif dalam kehidupan gitu ya. Kemudian kalau misalnya membaca pun, bacalah ya berita-berita yang positif. Ya gitu. Jadi kalau untuk hoaxnya lebih kritis lagi dalam menerima informasi begitu. Mungkin bicara tentang masalah media sosial nih Bu, apalagi kita di dakwah dan komunikasi, mahasiswa komunikasi mungkin banyak nih bikin konten-konten, mungkin banyak juga yang sebagai konten kreator. Mungkin saya melihat masih ada banyak mereka tuh tidak mencantumkan sumber. Itu termasuk nggak sih dalam pelanggaran etika digital, Bu Juju? Ya, jadi pelanggaran etika digital itu salah satunya juga plagiarisme ya. Jadi plagiat itu nggak diperbolehkan dalam literasi digital. Ya kan. Walaupun misalnya kita bentuknya kecil gitu, tetap kita masukkan sumber, kita tahu informasi itu dari mana gitu. Karena karya ini nggak bisa nggak bisa dimanipulasi dengan apapun. Karena ini karya orang, kita hargai kerja keras mereka gitu loh. Kira-kira begitu. Untuk mahasiswa ada saran tertentu nggak sih Bu Juju untuk mahasiswa kita nih? Biar mereka tuh, meskipun mungkin mereka sudah tahu nih melek digital tuh seperti apa, etika digital tuh seperti apa, dan untuk yang menghindari plagiarisme itu, baik dari konten yang berbentuk video ataupun konten berbentuk teks. Kalau saran saya tuh munculkan kreativitas kita ya sebagai individu gitu ya, sebagai mahasiswa. Mahasiswa ini adalah agen pembaru ya, agent of change. Tentunya kita mengharapkan sesuatu yang baik yang bisa diberikan oleh mahasiswa. Kalau misalnya dalam mengutip sumber itu harus pintar-pintar, ya kan? Ini sumber yang bagaimana yang dikutip. Terkadang disebut namanya si A, si B, cuman nggak tahu nih, ternyata mereka hanyalah penulis jurnal gitu kan, bukan membuat konsep. Nah, ini kita temukan juga terkadang dalam penulisan karya ilmiah itu gitu kan. Terus terkait plagiat juga AI. Itu kalau bicara singgung sedikit AI boleh ya? Boleh. Karena AI masuk juga ke digital kan Bu ya? Masuk. Jadi nggak bisa hanya AI itu dijadikan kayak copy paste. Ini diambil ceplok langsung masuk. Padahal AI itu digunakan sebagai rujukan, sebagai sebagai membuka cakrawala kita sebagai mahasiswa, ya kan, ini arahnya kemana, ini apakah sudah pernah dibuka oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan sebagainya. Hanya sekedar itu, bukan mengcopy paste pemikiran orang lain ke karya ilmiahnya kita gitu. Ujung-ujungnya kan copy
pasti selesai. Ujung-ujungnya apa? Ya kita terkongkong dengan teknologi tadi dan kita tidak mengasah kemampuan berpikir kritis. Benar. Jadi kita malah diperbudak ya sama AI. Belum tentu juga apa yang dibuat sama AI itu benar kan, Bu? Iya, betul. Karena meskipun AI itu memang sesuatu yang alat membantu kita, alat yang pintar, tapi kan belum tentu rujukan-rujukan yang diberikan itu ada. Bisa jadi AI itu hanya memberikan tapi belum tentu ada isinya. Oke, ya mungkin kalau di dunia akademik nih, di kampus nih, kalau dosen dan tenaga pendidik itu apakah sudah siap nih untuk menanamkan nilai-nilai dari literasi digital ke mahasiswanya, Bu? Kalau saya pikir ya bahwasanya apa sih sekarang pelayanan yang tidak menggunakan digital teknologi, ya kan? Tidak ada lagi secara manual, itu semuanya sudah melek digital. Jadi bahkan di tingkat desa, perangkat desa aja sudah menggunakan teknologi begitu loh Bu Nafi. Apalagi kita tingkat mahasiswa yang memang kita tuh kayak apa ya, ya kita founder lah untuk masyarakat begitu kan. Jadi secara tidak langsung semuanya harus menuju masyarakat digital. Oke. Kemudian nih Bu, seberapa penting sih literasi digital ini untuk lulusan, untuk setelah mereka lulus dari kampus, kemudian setelah mereka mencari pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan, seberapa penting literasi digital ini bagi mereka nih? Ini sangat-sangat penting ya, bicara tentang literasi digital. Karena terkadang kita mau interview pekerjaan aja ya, kita itu dilihat media sosialnya ditanya, medsosnya ditanya. Contohnya misal CPNS lah, ya kan ditulis tuh kan Instagramnya, namanya apa, ya kan, punya apa aja akun-akun di media sosial, karena itu yang mendetek kita kan, karena jejak digital itu tidak akan pernah bisa dihapus, ya. Jadi besar sih ininya pengaruhnya ya literasi digital dalam lulusan para alumni, itu besar sekali. Mungkin ini juga penting bagi mereka nanti ketika mungkin bekerja sebagai humas atau bekerja di instansi pemerintahan untuk menjaga nama baik instansinya ya Bu ya. Betul. Karena sekarang ini saya lihat nggak sedikit nih orang yang meskipun sudah bekerja kemudian buat update konten ada in my life tanpa sadar menyinggung dan merusak citra dari tempat dia bekerja. Nah ini pandangan Ibu sendiri gimana nih Bu? Nah jadi kalau ngomongin yang hal yang begini ya, saya baru aja pagi tadi ya itu ketemu salah satu akun di media sosial Instagram yang dia juga mungkin dia juga kuliah di kampus kita gitu ya. Tuh ada beberapa gedung yang mungkin ya kan dijadiin konten kayak gitu kan. Nah ini malah bukan apa-apa ya, kita kayak merasa sedih gitu ya, kita miris gitu melihat hal kayak ini karena jejak digital kan nggak pernah kehapus. Iya benar. Yang lihat juga bukan mahasiswa. Dampaknya besar nih Bu Nafi. Hari ini mungkin belum, tapi tahun depan 5 tahun yang akan datang orang nggak akan mau lagi ke kampus kita. Iya benar. Sesuatu yang jelek itu lebih gampang viral. Iya lebih gampang viral. Nah ini artinya apa ya? Kalau bisa itu orang toh aibnya ditutup, ya kan? Ini malah diumbar-umbar. Diumbar-umbar kampus sendiri pula ya. Jadi kalau bisa saling menjaga institusi untuk nama baik institusi, karena ini kita ini semuanya ya satu kesatuan ya kan, satu kesatuan, satu berbuat itu dampaknya ke semua begitu. Karena semua baik dari tingkat tendik CS, kemudian para dosen ya sampai tertinggi ya rektor begitu ya, kita adalah PR-nya UIN. Jadi punya peran masing-masing. Tapi kalau misalnya satu yang ini semuanya akan berdampak besar. Oke, jadi dimanapun kita berada di situ kita tumbuh dan di situ kita menjaga nama baik ya. Mungkin sekarang memang seperti ini, tapi itu sedang dalam proses untuk kedepannya yang lebih baik. Betul. Kalau mau cepet ya tidak ada sesuatu yang instan. Tapi kalau bisa untuk mahasiswa atau para konten kreator, buatlah konten-konten yang tidak menjelekkan nama orang lain, ya kan? Jangan sampai menyinggung, mengandung unsur sara dan sebagainya lah gitu. Iya, tidak mengambil keuntungan dari kehancuran orang lain. Betul sekali. Kalau maju ya toh maju aja gitu ya, jangan gangguin orang deh gitu ya. Nggak merugikan orang lain gitu ya Bu Juju. Nah mungkin pesan-pesan nih untuk mahasiswa Bu Juju, untuk masyarakat juga terkait literasi digital ini ada nggak Bu? Kalau pesan ya itu tadi ya Bu Nafi,
Saya berharap mahasiswa, masyarakat itu kita harus melek digital, melek teknologi tanpa harus kita menjadi terbuai dengan teknologi itu sendiri, benar. Gitu ya. Tapi kita sebagai kita foundationnya kita gitu, fondasinya itu kita gitu, kita sendiri. Kita sendiri. Jadi jangan teknologi memperalat manusia. Oke. Begitu. Jadi manusia itu yang harusnya menggunakan teknologi itu secara baik dan sesuai dengan tempatnya gitu, sesuai dengan kegunaan dan fungsi teknologi itu sendiri gitu. Jadi kan alat itu membantu kita. Diperbudak oleh teknologi ini yang bahaya nih terkadang. Yang harusnya nggak ada masalah jadi ada masalah gitu kan. Yang harusnya nggak berpisah jadi berpisah. Yang nggak harusnya plagiat jadi plagiat. Kayak gitu. Jadi itu sih kalau belanja online tuh harus baik-baik di review ya. Kalau nggak tahu boleh bertanya. Terus kalau di tular nalar itu ada namanya Kalimasada. Ya, itu ada nomor, biasanya ada nomor handphone ya, bisa kita lacak melalui WhatsApp. Kalau misalnya kita mendapatkan informasi yang rasanya kita ragu, itu boleh kita kirimkan ke mereka dan mereka akan mencari tahu ini sumber dari mana, benar atau tidak. Kayak turn back hoax juga seperti itu. Kalau misalnya kita dapat informasi, kita boleh kirimkan di aplikasi itu. Dia akan langsung balas, ya kan, dia akan langsung ngecek, oh ini informasinya benar atau tidak. Saling berbagi informasi lah ya. Gitu. Ngecek kebenaran informasi atau konten yang beredar atau viral begitu. Nah, satu lagi nih, sekarang yang lagi sering viral nih. Karena viral itu kan AI yang saya sendiri nih Bu ya, sekarang udah sulit membedakan ini AI atau enggak ya, saking bagusnya AI zaman sekarang. Bahkan kemarin kan sempat tuh Ibu Sri Mulyani yang diubah, diedit ngomong demikian, ternyata efeknya sangat besar sekali untuk kita. Nah, itu pandangan Ibu Juju seperti apa nih? Nah, jadi artificial intelligence ini kan kalau dipikir-pikir sebetulnya menarik, ya kan? Ini luar biasa gitu ya. Jadi ini kayak ada literasi digital ini naik lagi nih, ya kan, mau nggak mau yang harusnya kemampuan kita begini ya harus ditingkatkan lagi nih kemampuan literasi digitalnya gitu kan. Jadi masyarakat ini harus bisa membedakan ini yang mana foto benar, yang mana foto AI, yang mana ini buatan manusia, yang mana ini buatan mesin, AI, ya kan. Jadi ini benar-benar harus jeli lagi, karena bicara tentang AI ini ya kita kompleks ya, kompleksitas banget gitu. Jadi mau nggak mau jangan kita FOMO. Ya kan, ini apa sekarang itu kalau di media sosial tuh muncul berita yang cantik-cantik, ternyata itu tuh berita foto-foto AI. Ya kan? Ini jangan FOMO. Misalnya si A ngedit foto, coba deh ini dimasukin lagi ini gitu. Tuh muncul langsung dengan foto-foto, gambar-gambar yang menarik. Terkadang orang yang hari ini postingnya foto durian, sekarang besok pagi di batang foto rambutan, sebanyak itu rambutannya gitu ya. Nah, kalau orang awam dia tahu aja ya, kalau orang awam misalnya ini fotonya bagus ya, gambarnya gini-gini, mereka nggak akan tahu apa-apa kalau mereka nggak punya pengetahuan tentang literasi digital, begitu loh Bu. Kadang saya harus cek komen dulu nih, AI apa enggak nih, karena saking miripnya nih Bu. Jangan kita udah share, apalagi kalau mungkin untuk niatnya hiburan nggak apa-apa lah Bu ya. Tapi kalau niatnya itu mempelintir opini dari pejabat itu kan masalahnya sangat luar biasa, nanti bisa menggiring opini publik ya Bu. Jangan FOMO lah ceritanya. Jangan FOMO, check and recheck ya. Kembali lagi ke check and recheck. Nah, saran untuk masyarakat nih terakhir nih Bu, untuk masyarakat dalam menghadapi era digital saat ini. Ya, kalau untuk masyarakat yang saya sampaikan tadi ya Bu Nafi, jangan lebih ini lagi lah, lebih punya safety lah ya, terhadap diri sendiri dalam penggunaan teknologi pada zaman sekarang, karena apapun bisa terjadi di luar pengetahuan kita. Yang hari ini kita baik-baik saja belum tentu besok seperti itu. Yang hari ini kita masih oke, ternyata besok pagi udah ditipu. Yang hari ini misalnya kita masih oke aja, besok pagi udah kena bully. Gitu. Yang hari ini kita, yang kemarin tuh viral itu ya, yang dosen di Malang, ya kan akhirnya kan ditangkep tuh kan tetangganya. Nah, ini kan bentuknya kan simpel banget. Masalah parkir mobil gitu kan. Ujung-ujungnya karena jangan mudah untuk upload konten, upload video tanpa tahu ini dampaknya kemana. Ya kan, jadi brandinglah diri kita itu
kita mau seperti apa pada konteks yang positif. Kalau misalnya kita membranding diri kita sebagai konten kreator kuliner, ya branding mah seperti itu, fokusnya ke situ aja gitu. Kalau misalnya kita ingin sebagai konten kreator, sebagai pengajar atau dosen atau guru, ya jangan di luar kapasitas itu gitu. Iya, benar. Karena itu akan sedetik video yang kita upload ya, itu akan mempengaruhi citra kita. Efeknya luar biasa gitu. Karena jejak digital itu besar, Bu Nafi. Benar bisa menghancurkan karir. Iya. Kasihan anak cucu. Kasihan keluarga juga. Betul. Jadi intinya kita lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Kominfo juga sudah menerapkan 4 pilar ya tadi, Bu. Mulai dari digital skill, kemudian digital apa tadi, Bu? Digital safety, digital skill, digital culture, digital ethic. Dan digital ethic. Ada 4 yang harus kita pahami sebagai dasar kita untuk bermedia sosial. Nah, mungkin ketika kita ragu dalam bermedia sosial, dalam menghadapi tantangan digital ini, kita manfaatkan juga teknologi itu untuk membantu kita mencari apakah ini udah benar atau tidak sebelum akhirnya kita nge-share ke teman-teman kita, ke saudara kita, ke keluarga kita. Gitu ya, Bu Juju? Iya. Nah, mungkin ada tambahan lagi, Bu Juju? Cukup sih, Bu Nafi. Cukup, luar biasa sekali. Ada banyak pengetahuan tentang literasi digital yang disampaikan oleh Ibu Juju hari ini. Mungkin demikian podcast kita kali ini. Sampai jumpa kita di podcast kita yang selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu Juju sudah menjadi narasumber kita di episode keberapa nih? Episode kesekian, sudah banyak nih Bu Juju. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.